Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki dengan NIM 2315050041. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Tetapi surat inilah yang justru paling dalam maknanya. Surat ini menjelaskan kenapa banyaknya manusia merasa hidupnya rugi, waktunya habis, masanya habis, tidak tahu apa yang dilakukannya. Dan yang paling penting, apa cara keluarnya dan apa solusinya. Mari kita bahas surat Al-Asr dan tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Pada ayat pertama, wal 'ashr, demi masa, hidup cepat, waktu habis. Allah bersumpah dengan surat Al-Asr, masa atau waktu yang terus berjalan. Di zaman sekarang, manusia lebih cepat kehilangan waktu. Contohnya, sering scroll TikTok 1-2 jam tanpa disadari, tugas menumpuk, melalaikan waktu, dan banyak hal-hal yang lain. Hal-hal tersebut banyak mengganggu terjadinya tidak produktivitas hidup manusia. Banyak rencana yang tidak sesuai dan tidak selesai. Surat Al-Asr ini mengingatkan waktu adalah model hidup. Kalau hilang, tidak bisa kembali. Pada ayat kedua, menjelaskan manusia berada dalam kerugian, hidup tanpa arah. Ayat ini menjelaskan kenapa banyak orang yang merasa hidup kosong, stres, insecure, merasa tidak maju, merasa kalah dari orang lain. Karena waktu terus berjalan tanpa ada hentinya. Ada 4 cara keluar gimana hidup itu tidak merugi. Hidup itu berjalan terus menerus. Dengan jalannya adanya perkembangan. Allah memberi 4 syarat supaya hidup kita tidak merugi. Yang pertama, ada iman. Iman artinya percaya. Bukan sekadar hanya percaya, tetapi punya nilai hidup, tujuan, dan arah. Orang beriman tahu kenapa dia hidup, kenapa dia bekerja, dan kenapa dia belajar. Itu yang pertama tadi adalah iman. Yang kedua adalah amal soleh. Setiap kebaikan akan ada kebaikan berikutnya. Setiap kebaikan sekecil apapun, contohnya menolong teman, kerja dengan jujur, sholat, belajar dengan sungguh-sungguh, maka kebaikan itu akan memperoleh hal-hal baik ke depannya. Iman adalah fondasi dan amal adalah gerakan. Jadi kita imankan atau percayakan dalam diri kita untuk terus bergerak, terus beramal untuk menjadi orang
yang tidak merugi. Yang ketiga yaitu watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang ketiga watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kita butuh lingkungan yang baik, butuh circle yang baik. Kalau teman kita buruk, maka kita akan semakin buruk. Jika lingkungan kita positif, maka kita akan ikut positif. Yang ketiga tadi, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang terakhir yaitu watawasau bis sabar, saling menasihati untuk sabar. Sabar bukan hanya menahan amarah. Sabar dalam artian banyak kata, contohnya sabar itu konsisten, disiplin, bertahan dalam kebaikan, itu juga termasuk sabar. Contoh sabar pada zaman sekarang yaitu konsisten sholat walaupun sedang sibuk, sabar dalam belajar, dalam menuntut ilmu, sabar menghadapi tugas kuliah contohnya, dan banyak sabar-sabar yang lainnya. Surat Al-Asr ini sangat relevan dalam kehidupan pada zaman ini atau zaman modern ini, zaman dimana manusia kehilangan fokus, kehilangan arah, kehilangan waktu tanpa mereka sadari. Dengan surah Al-Asr ini Allah ingin mengembalikan kita ke jalan yang benar, di mana kita harus mengetahui isi kandungan surat Al-Asr ini, kandungan atau tafsiran dari surat Al-Asr ini. Yang pertama, Allah inginkan yaitu adanya iman atau adanya fondasi atau kepercayaan, atau bisa dibilang punya nilai maksudnya yaitu punya nilai. Kenapa sih kita hidup di dunia ini, apa sih yang akan kita kerjakan, terus kita punya amal. Selain kita mengetahui apa yang ingin kita kerjakan, yaitu kita harus ada amal, yaitu punya tindakan atau pergerakan. Lanjut, yang ketiga tausiah, yaitu punya lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, circle yang baik. Dan yang terakhir adanya sabar, punya keteguhan di dalam hati dan di dalam diri kita. Kalau keempat hal ini ada, maka hidup akan terus bergerak maju. Demikian tafsir surat Al-Asr ini. Semoga kita termasuk orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dan tidak menjadi manusia yang merugi. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.